Halo sahabat Sonora, ketemu lagi nih sama saya Haria. Dan juga sebelah saya ada Dokter Santi. ceria amat sih. Lemes amat sih. Macet, Kenapa tuh perut? macet. Jalanan macet. BAB udah 3 hari. Nah, Nah, itu kenapa? namanya sembelit. Emang iya baru 3 hari. Maunya berapa hari? Seminggu. Aduh, makin ngumpet nanti. Nanti bukan macet lagi. Apa dong stuck itu? Heeh. Nah, itu sebetulnya pola hidupnya yang salah. Apanya yang salah? Kayaknya normal-normal aja. Makannya salah. Kagak sehari 3 kali normal tuh. Nggak makan buah, nggak makan serat. Buah sama sayurnya nggak ada. Emang harus ya? Iya. Saya makannya 3 hari nih sekali normal gitu kan, tapi 3 masih hari sebel. sekali makan. Bukan, maaf. Sehari 3 kali. Sehari 3 kali gitu kan, tapi ini ternyata masih sembel. Padahal kan kalau kita makan banyak harusnya kedorong keluar ya. Iya, tapi kalau makannya itu kagak ada buah, kagak ada sayurnya, nggak ada seratnya, itu nggak kebentuk. Terus nanti kotorannya kalau kita tambah nggak minum, tambah kering, tambah keras. Ya. Jadi akan timbul keadaan yang namanya kalau orang awam bilangnya sembelit. Kalau kita kedokteran bilangnya konstipasi. Oh, berarti sembelit lagian nih ya. Konstipasi Jadi- juga ya. Iya, jadi sembelit itu adalah keadaan di mana frekuensi buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu. Karena frekuensi buang air besar itu beda-beda. Jadi antara satu orang dengan orang yang lain tuh variasinya cukup besar. Ada yang sehari 3 kali, rajin, nyetor terus. Kalau sehari 2 kali, Masih normal. kebalik, 2 hari sekali. Itu berarti Masih normal. masih normal ya. Pokoknya prinsipnya dalam 1 minggu itu jangan kurang dari 3 kali. Jangan kurang. Seminggu, berarti kalau seminggu pas 3 kali aman? Aman. Alhamdulillah, masih aman. Tapi kan bukannya lebih enak tiap hari ya nyetor ya? Tapi- Lancar, tapi nggak mesti sih, 2 hari masih oke. Kadang kalau misalnya kayak nggak kerasa kebelet gitu kan, ya nggak bisa. Nah, makanya perasaan kebelet itu jangan sampai ditumpulkan. Jadi kadang-kadang kan, aduh, kebelet nih, Iya. tapi udah mau kuliah. Udah di kuliah dulu gitu kan. Atau, aduh, dipanggil bos, udah deh. Ya kan? Oh. Atau kesiangan bangun gitu, boro-boro mau nyetor. Mandi Nggak aja udah sempet syukur. Cuman ini aja yang dimandiin muka doang. Mukanya gitu. doang. 4 kali 6 doang yang dimandiin. Oh Ya, jadi gitu. sembelit itu memang sih nggak mengancam jiwa, Tapi tapi menderita. Coba bayangin kalau lagi udah lama nggak pup nih, udah macet, gitu mau keluar keringet dingin kan, aduh sakitnya karena biasanya tuh Udah keras ya? kering keras, terus kadang-kadang keluar pluk, cuman kecil gitu, iya, kayaknya padahal jengkel banget, kayaknya padahal udah rasanya tuh nggak udah adil kayak banget, udah kerasa gitu. kayak mau dikeluarin seperut gitu kan, tapi ternyata waktu keluar ya ampun, Nah. taruh sendok juga sisa ini Terus mah. sakit, terus kembung, perutnya begah, mules gitu kan nggak enak. Terus pas udah keluar, sering kali nih kalau udah kelamaan macet, itu rasanya di dalam masih ada. Kayaknya Iya, keluarnya iya, nggak tuntas. iya kayak masih ada yang tersisa tapi dia nggak mau keluar. Iya, kalau tabungan mah nggak apa-apa ya, kesisa. Ini Duitnya sampah. banyak, ini sampah disimpan gitu. Nah, makanya harus berubah kehidupannya, pola makannya, pola minumnya, bergeraknya supaya ke belakangnya juga lancar. Karena kalau dibilang kita hidup sehat itu apa? Itu semua yang masuk dengan mudah dan gampang, semua yang keluar dengan lancar. Oh. Coba bayangin kalau kita nggak bisa pipis atau kita nggak bisa buang air besar, kan setengah mati. Iya. Udah kayak TPS di sini. Walaupun hal yang sederhana gitu kan, cuman pup doang. Berbahagialah orang yang bisa buang air besar dengan lancar. Saya perasaan makannya sehat-sehat aja, normal-normal aja kan sayuran. Ya walaupun nggak sering-sering amat sih, tapi kan ada sayuran yang masuk. Sayurannya tuh kalau cuman segini, ya nggak guna. Coba kalau sahabat Sonora nih, kalau misalnya ke warung pecel lele, sayurnya apa? Kol Timun 2 goreng. biji. Kol goreng. Emang ada ya pecel jualan kol gorengnya? Biasanya mah Minta. timun. Minta sih Oh, digorengin gitu ya. Nah, itu juga kolnya sebiji, selembar juga nggak sampai kan? Itu kurang. Kita itu butuh serat. Itu tuh kalau perempuan itu
kita pukul rata aja ya. Hmm. Antara 25 sampai 40 gram. Harusnya ya. Aduh dokter gimana nimbangnya Iya, gitu kan. bener. Ya udah, itu 1 hari sayur tuh 3 kali, buah itu 2 kali. Porsinya 1 cup. 1 mangkok. 1 mangkok sayurnya. Jangan mangkok yang segini. Makin sehat. Makin Kalau bagus. kebanyakan, ini nih satu nih tips Kenapa? ya. Untuk teman-teman sahabat Sonora yang nggak biasa makan serat, kemudian mau mengubah hidupnya untuk lebih berserat, makan lebih baik gitu. Jangan tiba-tiba meningkatkan asupan seratnya dari 0 langsung sepanci gitu. Nanti malah macet, saudara-saudara. Lu malah makin macet. Iya, malah macet atau malah loncer, diare. Oh. Jadi naikkan asupannya bertahap. Pelan-pelan. Jadi setengah mangkok mangkok yang biasa buat ceplokan nasi itu loh, apa namanya? Saya bisa pakai mangkok gede ceplokannya. Enggak. Tapi nggak pakai kuah ya, itu sayurnya doang. Kalau mau pakai kuah ya, kuahnya dibuang dulu, ukurannya cupnya itu Full tanpa air. atau separuh? 3 kali 1 cup. 3 kali 1 cup, oke. Buahnya 2. 2 cup. Ya kalau pisang 1 lah itu Kalau ya. durian? Kalau durian soalnya yang pertama dia tinggi kalori. Jadi hati-hati buat yang pengen langsing, pengen menjaga berat badan, jangan banyak-banyak ya. Terus yang trigliseridanya tinggi, jangan banyak-banyak. Dokter, kolesterol kan hanya ada pada hewani, tidak ada pada nabati. Iya betul, tapi trigliserida meningkat pada orang-orang yang makan kalori lebih daripada yang dia butuhkan. Jadi hati-hati ya. Dan jangan lupa, durian itu kalau matang mengandung alkohol, maburan nanti. Gitu ternyata sahabat Sonora. Jadi supaya lancar gitu kan, banyakin makan makanan yang berserat. Makanan yang berserat. Tapi dengan catatan kayak saya gini yang jarang makan sayur, kemudian jangan tiba-tiba ditingkatkan gitu ya porsinya ya. Pelan-pelan. Tapi kalau udah kayak Mas Arya udah keburu macet, kalau cuma makan serat doang udah agak susah. Jadi mesti ditambah dengan suplemen. Karena Contohnya? mengandalkan dari serat itu kelamaan. Oh iya. Kalau yang udah macet ya, langsung aja beli suplemen gitu ya. Biasanya kalau yang beredar banyak itu yang dianggap aman itu yang seratnya itu psyllium. Ada juga orang yang menyebutnya sebagai plantago. Pasti oke. nyepelingnya aja susah. Apa ya? Ium-ium. Ium-ium gitu Cium kan. gitu kan. Ium-ium. Pesi. Ingat aja psikologi kan. Apa sih? Lium. Psilium. Iya. Tapi P-nya nggak dibaca, psyllium. Psyllium. Lulus saya sama. Lulus biologi. Atau nama lainnya adalah plantago. Gampang plantago aja deh. Oke, terserah yang mana aja boleh. Nah, itu adalah serat yang larut dalam air. Serat itu ada serat larut dalam air, ada serat tidak larut dalam air. Nah, kalau keburu buang air besarnya macet, makan seratnya harus dua-duanya, serat larut dan serat tidak larut. Nah, kalau serat larut dalam air, dia nyedot air. Jadi kalau serat ditaruh, terus kita tambahin air, dia bisa jadi kayak gel gitu, karena airnya nyerap ke dalam. Kayak agar-agar lah kurang lebih gitu, jadi kayak gel-gel gitu. Nah, dia akan membuat kotoran kita itu menjadi tidak keras. Karena kalau kita udah keburu macet nih sahabat Sonora, itu kerasnya bukan main di ujung anus jalan. itu rasanya tuh mau dikeluarin nggak keluar-keluar gitu Iya, padahal rasanya. sampai istilahnya apa sih bahasa Indonesia ngeden tuh? Mengedan. Iya, kalau ngeden tuh bahasa sehari-hari. Oke. Bahasa Indonesia mengedan. Mengedan. Jadi udah Kayak mau melahirkan gitu. Iya, udah kayak keluar. yang gitu kan. Nggak ngefek. Nah, makanya dia harus dibuat menjadi lembut kotorannya. Nah, dengan cara makan psyllium, terus kita minum, jangan lupa. Karena kalau dia nggak ada airnya, dia nggak bisa melembabkan kotorannya. Jadi kita tetap harus minum air yang banyak. Nah, terus supaya dia bisa keluar, kita harus makan juga sesuatu yang mengaktifkan gerakan otot usus besar supaya dia mompa, istilahnya tuh dia kerja dorong. Yang buat dorongnya itu ya. Buat dorongnya itu. Nah, kalau obat-obat yang biasa digunakan, sebenarnya ini obat tradisional sih. Di Indonesia juga banyak dikenal. Apaan tuh? Itu namanya sena, daun sena. Daun sena. Kalau orang Jawa mungkin mengenalnya dengan godong seno. Godong seno. Iya, godong seno. Itu kalau bahasa Indonesianya daun jati Cina.
Dari Cina. Ini nggak rasialis ya. Oh iya, tapi emang jenisnya pakai Memang namanya begitu, itu, sahabat Snora. daun jati Cina. Kalau wong londo, Wong Londo. di seluruh dunia ini dipakai gitu ya. Oh Jadi, iya? Iya, ini di seluruh dunia dipakai, tidak hanya di Indonesia. Cuma mungkin barangnya sama, namanya aja Namanya yang beda gitu ya. Kalau di luar negeri mereka mengenalnya dengan Senna. Oh, oke. Dan itu ekstraknya dibuat untuk membantu ketika terjadi kemacetan di Untuk bawah mendorongnya sana. tadi. Untuk mendorong supaya keluar gitu. Oke. Jadi itu suplemen yang bisa didapatkan dari suplemen tadi, bisa dapatkan itu juga berarti ya. Nah, selain tadi yang dimasukin ke dalam mulut, maksudnya psyllium, si plantago itu atau daun sena, biasanya digabung sih. Kalau digabung itu Jadi lebih satu. menyempurnakan cara kerjanya. Terus minum air yang banyak. Terus kalau pas mau ke belakang, mau ke toilet, minum dulu air hangat. Karena Kita air hangat dulu. dia membantu supaya gerakannya itu lebih cepat gitu, merangsang di ususnya supaya bergerak. Lebih cepat ngefeknya Minum ya. 1 gelas air hangat, terus ada juga yang mengatakan dipijat perutnya dari sebelah kanan, dipijat muter ke kiri bawah sampai ke tengah. Oh, Jadi, muter gitu ya. karena letak ususnya itu dari kanan turun gini. Ke atas dong, sorry. Ke bawah atau ke atas? Ke atas, sorry. Ke atas Dari atas turun ke sini, terus ke bawah. Karena bentuk ususnya itu kayak kotak begini. Jadi dari sini ke atas, searah jarum jam. Jarum jam. Dipijat gitu, searah jarum jam. Oh, berarti buat bantu Terus dorongin gitu ya? Dorongin turun, terus ke tengah sini, ke arah anus. Oh. Dipijat gitu. Tapi kalau yang nggak suka pijat memijat gitu ya, boleh juga ada tips yang lainnya. Ambil air panas. Siram. Jangan kitanya yang disiram, lempuhan tuh. Apanya dong? Ambil air panas, toiletnya itu disiram. Ketika kita duduk, kalau toiletnya duduk, uapnya itu membantu supaya ususnya kontraksi, supaya keluar. Terus dia membantu supaya memberi sedikit air kepada si yang keras-keras di ujung itu. Oke. Ya, jadi siram, terus mau jongkok atau mau duduk boleh. Terus ada lagi tips berikutnya supaya mudah Lancar gitu ya. mudah keluarnya lancar. Nah, kebanyakan sekarang toilet duduk ya. Iya, Jarang bener. toilet yang jongkok gitu. Apalagi kalau yang di rumahnya ada manula, ada orang lanjut usia, biasanya udah nggak pakai toilet jongkok karena untuk orang tua untuk berjongkok agak susah. Iya, kasihan, bener. Padahal sebenarnya untuk buang air besar paling baik itu posisi jongkok. Oh iya. Iya, karena itu anatomis banget mendorong membuat si fesesnya, si kotorannya itu gampang meluncur keluar. Nah, ngakalinnya gimana? Ambil dingklik bangku, Apa ya, bangku kecil ya, bangku sahabat kotak sonora gitu yang ya. buat kalau duduk Cuci baju cuci gitu. baju. Cuci bajunya masih pakai tangan ya, anak kos Pakai banget. mesin cuci tapi jongkok. Ya, jadi pakai dingklik, kakinya itu ditangkringin di dingklik. Oh, agak diginiin ya, agak. Coba diperagain, agak naik dikit pura-puranya. Ini kan kalau saya duduk nih. Kloset duduk. Nah, terus kan ada dingkliknya. Agak naik dikit kan berarti. Segini. Nah, naik. Oh. Nah, terus badannya dimajuin ke depan. Oh, gini berarti. Iya, betul. Ih, keluar itu. 100. Hati-hati. Yang udah 2 hari itu. Simpen dulu. Agak bau-bau nggak sahabat sonara? Masukin dulu, masukin. Udah gue simpen tadi, aman. Iya, diamankan ya. Aman. Jadi posisinya kakinya diangkat sedikit, badannya dimajuin ke depan. Oh. Itu akan membuat si kotoran itu posisinya lebih mudah untuk keluar. Dan itu juga kalau dari segi kesehatan katanya baik juga itu ya? Iya. Oke. Jangan lupa minumnya. Itu Minumnya. banyak yang suka kelupaan. Minum nggak apa nih? minum. Minum air putihnya tadi Minum itu air ya? putihnya. Dan sehari-harinya juga harus minum karena Iya kalau dong, jangan cuma sembelit doang. Iya, karena kalau kita kurang minum, tubuh kita akan menghemat air dengan segala cara. Oh Karena iya. dia beranggapan, waduh, ini air kurang nih. Kan biasa dong, emak-emak kalau penghasilan kurang, dihemat-hemat, makan nasi banget cuma gitu. tempe doang gitu. Udah jangan minta daging deh, nggak ada mahal gitu kan. Nah, tubuh kita juga begitu, akan menghemat air dengan cara menarik air dari berbagai tempat. Kulit misalnya. Makanya orang yang sering dehidrasi, itu kulitnya kering. Bibirnya kering, karena airnya ditarik.
matanya kering karena airnya ditarik, selaput hidungnya kering karena airnya dihemat, termasuk buang air besar dan buang air kecilnya. Orang yang kurang minum, pipisnya pasti jarang. Sekali pipis, pipisnya cuma dikit. Kuning Kenapa? lagi. Karena airnya dihemat. Buang air besarnya juga gitu. Kotorannya akan keras. Kenapa? Karena air yang di dalam si kotoran akan diserap, diambil oleh tubuh untuk mengatasi kekurangan air dari tubuhnya. Makanya minum air tuh termasuk salah dua yang penting. Salah satunya kan serat, tadi buah, sayur. Nah, serat itu selain dari buah dan sayur bisa juga dari suplemen. Oke. Jadi gitu sahabat Sonora, mungkin kalau Anda sekarang yang lagi nonton rasa kayak saya gitu, lagi susah BAB gitu kan, pokoknya banyakin makanan yang berserat gitu kan, tadi sayuran, buah-buahan, dan bisa juga nyobain minuman Vegeta karena Vegeta nih khasiatnya oke banget loh sahabat Sonora. Nih di sini juga tertulis ada psyllium yang mana ini bisa melembutkan kotoran. Kotorannya aja bisa lembut. Terus udah gitu ada daun sena kan, yang ini bisa mendorong yang macet tadi. Jadi kalau di sini ada yang macet gitu kan, bisa didorong daun sena. Dan yang paling penting lagi di sini itu ada Glycyrrhizia radix, yang ini bisa membuat rasa mulesnya nggak berlebihan. Ini aku coba minum kali ya dok ya. Siapa tahu kan habis ini langsung kerasa enak perutnya. Lebih nyaman di perut, dok. Yaudah deh, dok. Balik dulu. Closing dulu. Iya, jangan tapi lupa takut keluar di closing. jalan nanti. Closing dulu, closing. Dan jadi sahabat Sonora jangan lupa ya buat komen, like, dan juga subscribe di Sonora FM. Dan jangan lupa juga buat dengarkan Health Corner setiap hari Senin jam 7 malam sampai jam 8 malam hanya di Sonora Part of KG Radio Network. Bye! Dah. Bentar ya dok ya.